Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap soal teknis terbaru untuk jabatan, seluruh formasi jabatan P3K pada tahun ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini, atau juga rekan-rekan bisa menghubungi langsung admin utama dengan nomor WA yang tertera dalam video ini. Baik, langsung saja rekan-rekan sekalian kita bahas untuk soal berikutnya ya. Rekan-rekan bisa melatih intuisi dan kemampuan rekan-rekan menjawab soal dengan berpartisipasi menuliskan pilihan jawaban yang kira-kira benar di kolom komentar video ini. Soal yang pertama, nomor soal 0112. Setelah meninjau dokumen yang diproses, Anda menemukan bahwa beberapa dokumen tidak memiliki tanda tangan yang diperlukan. Anda juga mengetahui bahwa pihak yang bertanggung jawab sedang tidak tersedia. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menunda pemrosesan dokumen hingga pihak yang bertanggung jawab tersedia. B. Mengabaikan tanda tangan yang hilang dan memproses dokumen lebih lanjut. C. Meminta atasan untuk memberi otorisasi sementara agar dokumen dapat diproses. D. Menghubungi pihak lain yang mungkin dapat memberikan tanda tangan yang diperlukan. E. Menyerahkan dokumen tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab segera setelah mereka tersedia. Silakan untuk soal nomor 112. Kira-kira pilihan jawaban yang benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang paling benar adalah C, yakni meminta atasan untuk memberi otorisasi sementara agar dokumen dapat diproses. Penjelasannya rekan-rekan sekalian, di sini ada penjelasan. Untuk mendapatkan otorisasi sementara dari atasan adalah cara yang tepat untuk memastikan pemrosesan dokumen tetap berjalan meskipun ada kekurangan tanda tangan. Hal ini memungkinkan pekerjaan tetap selesai tepat waktu sambil menunggu tanda tangan yang diperlukan. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 113. Anda menerima instruksi untuk memproses dokumen yang sangat mendesak, namun Anda mengetahui bahwa beberapa data dalam dokumen tersebut belum lengkap. Anda memutuskan untuk melanjutkan pemrosesan berdasarkan data yang tersedia. Apa dampak yang mungkin terjadi dari keputusan tersebut? Ya, silakan dipahami soalnya rekan-rekan sekalian. Jadi tipsnya adalah rekan-rekan bisa menetapkan kata kunci per kalimat ya, per kalimat agar rekan-rekan tidak kehabisan waktu pada saat Anda membaca soal ini. Anda menerima instruksi untuk memproses dokumen yang sangat mendesak, langsung tetapkan kata kunci dari kalimat itu agar tidak bolak-balik membaca soal sehingga membuat waktu rekan-rekan sekalian akan habis hanya untuk membaca pertanyaan. Silakan untuk soal ini pilihan jawaban A. Proses akan berjalan lancar tanpa masalah karena data yang kurang tidak terlalu penting. B. Dokumen mungkin akan mengalami penundaan atau kesalahan dalam pengolahan yang bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. C. Tidak ada dampak karena pihak lain yang lebih kompeten akan memeriksa kembali dokumen tersebut. D. Tidak ada dampak karena data yang kurang bisa diisi setelah dokumen diproses. E. Semua dokumen yang kurang data itu akan ditarik kembali dan diperbaiki tanpa mempengaruhi pekerjaan lainnya. Untuk jawaban ini atau pertanyaan ini, kira-kira jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang benar adalah B ya. B ini dokumen mungkin akan mengalami penundaan atau kesalahan dalam pengolahan yang bisa menyebabkan masalah di kemudian hari. Penjelasannya, proses yang dilanjutkan dengan data yang tidak lengkap itu dapat menyebabkan kesalahan atau penundaan lebih lanjut. Dalam konteks administrasi, kelengkapan data itu sangat penting untuk menghindari masalah dalam pengolahan
dokumen selanjutnya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 114. Silakan rekan-rekan ya, silakan ditulis pilihan jawaban yang benar agar rekan-rekan bisa melatih dalam menjawab soal-soal seperti ini. Selama memproses dokumen, Anda menemukan bahwa ada dua prosedur yang saling bertentangan terkait pengarsipan dokumen. Prosedur A mengharuskan pengarsipan manual, sementara prosedur B mengharuskan pengarsipan digital. Anda perlu memutuskan cara yang paling efisien. Apa langkah yang sebaiknya Anda ambil? A. Mengikuti prosedur manual karena sudah menjadi kebiasaan yang lebih mudah. B. Menggunakan prosedur digital karena lebih cepat dan efisien meskipun bertentangan dengan prosedur A. C. Menunda pengarsipan dokumen hingga mendapatkan arahan lebih lanjut. D. Melakukan kombinasi pengarsipan dengan mengikuti prosedur digital terlebih dahulu, kemudian manual jika diperlukan. E. Mengusulkan perubahan prosedur kepada atasan untuk menyelaraskan kedua prosedur yang ada. Untuk soal nomor 114, pilihan jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah E, yakni mengusulkan perubahan prosedur kepada atasan untuk menyelaraskan kedua prosedur tersebut. Penjelasannya, rekan-rekan sekalian, penting untuk menyarankan solusi jangka panjang yang menyelaraskan prosedur yang bertentangan. Dengan melakukan ini, Anda dapat memastikan kelancaran proses administrasi tanpa kebingungannya di masa depan. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 115. Sebagai pengadministrasi perkantoran, Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda harus memprioritaskan beberapa dokumen yang memiliki tenggat waktu hampir bersamaan. Anda memiliki waktu terbatas untuk memproses dokumen-dokumen tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menentukan prioritas? A. Mengutamakan dokumen yang paling mudah diproses terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan tenggat waktu. B. Mengutamakan dokumen yang paling mendesak sesuai dengan tenggat waktu dan dampaknya terhadap organisasi. C. Memproses dokumen berdasarkan urutan kedatangan tanpa memperhatikan urgensi dan tenggat waktu. D. Memproses dokumen secara acak untuk menyelaraskan semuanya dengan cepat. E. Menunda seluruh pemrosesan dokumen hingga Anda memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan semuanya. Silakan untuk soal nomor ini, kira-kira jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah B, yakni mengutamakan dokumen yang paling mendesak sesuai dengan tenggat waktu dan dampaknya terhadap organisasi. Penjelasannya, pemrosesan dokumen harus mengutamakan yang paling mendesak dan berdampak besar terhadap organisasi. Menilai urgensi dan tenggat waktu adalah kunci untuk menyelesaikan tugas dengan efisien dan efektif. Demikian rekan-rekan contoh soal teknis jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal seperti ini, silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.